Coba mandi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat yang sudah bergabung ada 14 mahasiswa berarti, yang satu saya. Pandu, sudah di-share kode absennya? Sudah, Bu. Oke. Kita tunggu sebentar. Masih 16 yang bergabung. Ada Pandu, ada Andreas, ada Satria, Fuad Afif, Asri, Nur Fadia, Nadia Yuliasari, Rahmasari, Nur Setia, Vincentus, Ismail, Amin Abdillah, Caroline, Muhammad Panandika, Claudia, Ketut. Oke. Amin Abdillah sudah hadir. Kelihatan yang masih baru bangun tidur ini Pandu. Waduh. Andrea. Baik, semuanya sehat ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Kalian ada di kosan atau ada di rumah? Di kosan, Bu. Di rumah, Bu. Bu. Di Surabaya nih? Ya, saya di Surabaya, Bu. Di Surabaya. Memang di rumah atau di kosan? Kalau saya di kosan, Bu. Nggak berani pulang, Bu. Takut bawa virus. Andreas di mana tinggalnya? Di Situbondo, Bu. Oh, Situbondo. Aman dong Situbondo ya? Sudah zona merah sekarang. Oh gitu ya? Iya. Kalau Pandu di mana Pandu? Saya di Bekasi, Bu. Wah, Bekasi, jangan deh, jangan pulang. Iya, Bu. Pandu habis jadi ODP tuh, Bu. Waduh. Oh, iya. Amin sehat, Amin. Amin sehat? Alhamdulillah. Asri? Iya, Bu. Alhamdulillah. Sehat kamu? Gimana? Ya, alhamdulillah, Bu. Di rumah alhamdulillah apa sehat. Di rumah. Di rumah. Di mana rumahnya? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Aman ya Banyuwangi ya? Iya, alhamdulillah aman, Bu. Nadia baik-baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Di mana kamu? Di Malang, Bu, sama kakak-kakak. Oh, Malang ya? Iya. Oke, ada Galang juga nih sudah gabung. Kita lama rasanya enggak ketemu ya, karena hari itu kan minggu ke-7 kita libur, gitu kan? Iya, Bu. Minggu ke-8 hari Rabunya libur, gitu kan? Iya. Ini baru minggu ke-9 ini ya? Iya, Bu. Rasanya hari itu saya belum sempat menerangkan tentang suhu. Benar, saya cari ya. Distilasi yang di awal, saya tidak tahu apakah Pak Rendra sudah menjelaskan waktu itu. Bentar ya. Nah, yang ini sudah dijelaskan belum? Ini. Pak Rendra sempat menjelaskan belum? Belum. Belum ya? Belum. Saya juga merasa ini terlewatkan ya waktu itu. Saya langsung menjelaskan flash distilasi kan. Saya ulangi di sini ya, karena ini ada beberapa yang harus kita ketahui tentang bagaimana caranya kita membuat data-data dari data-data keseimbangan supaya kita bisa mendapatkan kurva keseimbangan gitu ya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah tahu ya, karena kita sudah jalan sampai fraksinasi ya, bahwa distilasi itu adalah suatu proses yang bertujuan memisahkan suatu campuran liquida yang miscible dan volatile menjadi komponen-komponennya. Cara pemisahannya adalah bahwa komposisi uapnya harus berbeda dengan komposisi liquidnya pada saat terjadi keseimbangan. Untuk data yang diperlukan di sini adalah keseimbangan uap liquid dari sistem yang akan didistilasi gitu ya. Nah, ini kurva keseimbangannya nih. Ini sudah kita bahas sebetulnya di awal sebelum absorpsi ya.
bahwa Iya. kita untuk kurva keseimbangan ini mengikuti aturan fase bahwa F sama dengan C min P ditambah 2. Di mana C itu adalah komponennya, P itu adalah fasenya, gitu ya, sehingga kita bisa menghitung berapakah derajat kebebasan dari sistem distilasi yang akan kita lakukan. Gitu. Di sini ada 4 variabel dalam sistem, misalnya ada tekanan, ada temperatur, kemudian konsentrasi A dalam liquid itu biasanya dinyatakan dalam X, dan konsentrasi A dalam uap dinyatakan dalam Y. Bila tekanan telah ditetapkan, maka untuk sembarang harga X, temperatur dan konsentrasi uapnya dapat diketahui. Ya. Data keseimbangan ini biasanya dinyatakan dengan temperatur dan konsentrasi pada tekanan konstan. Kalau biasanya itu dalam data-data keseimbangan itu diketahui pada tekanan sekian gitu ya, tekanan konstannya, sehingga kita bisa menggambarkan diagram TXY. Ini saudara sudah belajar di termo tentunya ya. Diagram TXY itu misalnya seperti ini. Ini kan hubungan antara T terhadap X dan Y. Jadi absisnya ini menunjukkan X dan Y, ordinatnya ini menunjukkan suhu atau T. Ya. Grafik antara konsentrasi fase uap Y dan konsentrasi fase liquid X ini yang disebut dengan kurva keseimbangan. Ya. Jadi kita lihat di sini pada grafik TXY kita punya satu kurva yang disebut dengan boiling point line atau saturated liquid line, sedangkan yang di atas ini adalah dew point line atau saturated vapor line. Ini adalah garis yang menunjukkan di mana titik-titik ini adalah suhu di mana terjadinya boiling point, dan di sini adalah suhu di mana terjadinya saturated vapor, gitu ya. Nah, di sini menunjukkan kurva keseimbangan itu adalah pada T yang sama, maka X-nya terbaca di boiling point line, Y-nya terbaca di saturated vapor line. Gitu ya. Karena kalau sudah berkeseimbangan, maka T-nya akan konstan, gitu kan? Kemarin sudah kita pelajari. Pada saat T konstan ini, kita punya data, oh pada suhu sekian itu, kalau sistemnya misalnya etanol air misalnya ya, maka X-nya adalah ini, Y-nya adalah ini. Gitu ya. Sehingga ini bisa kita buat, kalau X-nya punya, Y-nya punya, maka kita nanti akan bisa membuat suatu kurva keseimbangan hubungan antara X terhadap Y, atau Y terhadap X. Gitu ya. Kalau kita mengikuti hukum Rohm, di mana PA itu sama dengan, PA ini ada tekanan parsial. Tekanan parsial ini adalah XA dikalikan tekanan uap murni. Di mana kalau komponennya biner, P parsial A ditambah P parsial B itu adalah P total. Gitu ya. Kemudian PA ini adalah XA dikalikan PA murni ditambah XB dikalikan PP murni, ini adalah P total. Kemudian XB ini boleh kita ganti dengan 1 min XA. Sehingga XA PA uap murni ditambah 1 min XA PP murni itu adalah P total. Dari sini maka kita bisa menghitung XA itu adalah P min P. PB uap murni dibagi dengan PA uap murni dikurangi PP uap murni. YA-nya, di mana YA kita sudah tahu bahwa YA itu bisa dicari dari P parsial per P total. P parsialnya kita hitung bisa menggunakan persamaan ini. Jadi kalau datanya itu kita punya P uap murni, kemudian kita punya P uap murni dari A, kita punya tekanan parsial, kita tentukan X-nya mau berapa, maka Y-nya bisa didapat. Gitu ya. Begitu juga kalau misalnya X-nya kita punya masing-masing tekanan uap murninya A dan B, maka X-nya juga bisa didapat. Ini contoh perhitungannya kalau kita mau mendapatkan kurva keseimbangan X dan Y diagram. Ini adalah X-Y diagram. Contohnya adalah bensin toluene. Pada suhu 95 derajat Celcius didapatkan tekanan uap murni A-nya adalah tekanan uap murni bensin adalah 1168 mm3. Tekanan uap murni toluene adalah 475 mm3. Tekanan totalnya adalah 760 mm3, maka XA-nya bisa didapat. Ya.
Kalau XA-nya didapat, YA-nya juga bisa dihitung dengan persamaan yang sebelumnya, misalnya persamaan ini. Gitu ya. Itu cara menghitung bagaimana kalau misalnya saudara diketahui tekanan uap murni, bagaimana untuk mendapatkan data-data keseimbangannya, X-nya maupun Y-nya. Ingat, kalau menggunakan hukum Raoult, maka yang kita gunakan adalah tekanan uap murni. Gitu ya. Kalau yang diketahui tekanan parsial, kita mau menghitung Y-nya, jangan lagi dikalikan dengan X, karena Y itu adalah P parsial dibagi dengan P total. Sudah, titik. Gitu ya. Kalau hukum Raoult, tekanan uap murni, bukan tekanan parsial ya, tapi tekanan uap murni dibagi tekanan total dikalikan X. Gitu ya. Jadi bedanya antara hukum Raoult dengan kalau antara tekanan uap murni dan tekanan parsial. Oke. Kemudian di sini kalau ada larutan yang non ideal. Kalau larutan non ideal, maka di sini ada kurva TXY yang menunjukkan maksimal boiling point azeotrop, maka azeotropnya di atas. Azeotropnya di atas di sini, maka di sini T-nya ini di sini kalau azeotrop bagaimana X sama dengan Y gitu ya. Jadi di sini ada satu titik di mana X sama dengan Y. Nah, TXY ini kemudian bisa diubah menjadi diagram XY dengan bentuknya seperti ini. Ini adalah kurva keseimbangan antara XY. Nah, kalau minimum boiling point, maka di sini ini minimumnya di sini, maka di sini adalah kurva keseimbangannya seperti ini bentuknya. Gitu ya. Jadi di sini ada satu titik yang merupakan azeotrop, di mana X-nya sama dengan Y. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya relative volatility? Apa itu relative volatility? Relative volatility atau alpha AB ini artinya adalah bagaimanakah hubungan penguapan dari komponen A terhadap B, gitu ya. Nah, ini dirumuskan bahwa relatif volatility-nya itu adalah YA per XA dibagi YB per XB. Jadi ini bagaimana rasio penguapan antara komponen A terhadap komponen B. Gitu ya. Di sini YB-nya diganti dengan YA, XB-nya juga diganti dengan XA, maka persamaannya menjadi YA sama dengan alfa XA dibagi dengan 1 ditambah XA dikalikan alfa min 1. Mungkin di contoh soal 21 kemarin sudah dijelaskan Pak Rendra. Contoh soal 21. Untuk vaksinasi. Belum, Bu. Belum. Oke. Karena nanti contoh soalnya itu diketahui alfa. Maka kalau diketahui alfa, bagaimana caranya menghitung kurva keseimbangan? Kita menghitungnya dengan persamaan ini. Iya, Bu. Ya. Bila memenuhi hukum Raoult, maka YA itu sama dengan XA kalikan P uap murni dikalikan P, YB XP dikalikan P uap murni dibagi dengan T, maka alfa AP-nya bisa didapat dengan PA murni dibagi PP murni. Kalau alfa AB-nya jauh lebih besar dari 1, maka mudah dipisahkan gitu ya. Karena kalau jauh itu kan berarti PA-nya lebih volatile gitu ya, sehingga mudah dipisahkan. Kalau sama dengan 1, maka tidak bisa dipisahkan. Ini keadaannya adalah menjadi azeotrop. Kalau sedikit lebih besar, maka bisa dipisahkan tetapi sulit. Ya. Oke, ada juga untuk data keseimbangan bisa didapatkan dari distribusi koefisien, yaitu K. K itu adalah YA per XA. Pada umumnya, K ini bergantung pada suhu, tekanan, dan komposisi. Untuk banyak sistem, harga K hampir tidak bergantung pada komposisi. Internetnya kenapa ya? Hah? Oke. K sama dengan K fungsi T dan P. Ini kalau diketahui distribusi koefisien. Oke, hanya itu saja yang kelewatan belum sempat saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan untuk itu? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke vaksinasi. Yang sudah dijelaskan oleh Pak Rendra yang mana? Ini sudah belum? Sudah. Sudah, Bu. Udah, Bu.
Sudah. Oke. Ini Udah. Udah, Bu. sampai mana? Sampai mana Pak Rendra menjelaskan? Sampai Ini soal. sudah. Sampai soal. Soal. Oh, ini belum nih. Ini sudah nih. Udah, Bu. Sudah ya? Udah, Bu. Oke. Oke. Saya ini kan animasinya sedikit ya. Ini sudah? Hmm, Belum ya? Belum, Bu, yang ini, Bu. lupa, Hah? Bu. Sudah. Udah tapi cepet Bu. Udah Bu, tapi kurang. Sudah tapi kurang jelas. Oke, ini sudah? Sudah. Udah, Bu. Sudah ya. Baik, ini sekarang bagaimana caranya saudara menggambarkan garis operasi dan kita menentukan jumlah plate ideal. Saudara sudah download ini. Materinya sudah di-download. Sudah. Sudah. Udah, Bu. Oke. Jadi pertama kita siapkan kurva keseimbangannya ya. Kurva keseimbangan kita buat hubungan antara X dan Y. Kemudian kita buat kurva keseimbangannya, plot kurva keseimbangan sistem yang dimaksud. Kemudian ini sudah punya kurva keseimbangan nih ya. Kemudian letakkan titik-titik XB, XF, dan XD pada garis diagonal. Artinya apa? Bahwa untuk menggambarkan garis operasi dan kita mau menghitung berapa jumlahnya plate ideal, maka kita harus punya dulu data XB, XF, dan XD. Kalau kita sudah punya XD, XF, dan XD, kita posisikan di absis kan, semuanya XF, XD, dan XB, maka kita posisikan mereka masing-masing itu ditarik ke diagonalnya seperti ini. Gini ya, ada XB, ada XF, ada XD. Kemudian berikutnya kita menghitung intercept untuk garis operasi rectifying. Hitung harga key. Oh, ini menggambarkan key line dulu ya. Harga key sesuai dengan kondisi fit-nya. Kita tahu bahwa key itu kemarin sudah dijelaskan mungkin sama Pak Rendra ya. Key itu ada kondisi uap jenuh, ada kondisi liquid jenuh, ada kondisi campuran antara uap dan liquid. Kalau kondisinya campuran, maka dikatakan bahwa Q-nya itu adalah sama dengan fraksi apa? Fraksi apa? Kalau campurannya antara uap dan liquid, maka Q-nya adalah fraksi? Kinya. Fraksi liquidnya. Liquid. Jadi misalnya begini, suatu campuran mengandung liquid 30%, mengandung uap 70%, maka Q-nya berapa? Kalau 30% liquid dan 70% uap, maka Q-nya, Nadia? 0, Q-nya berapa, Mbak? 0,3. 0,3 Bu. Oh, 0,3. Oke, ya, gitu ya. Nah, kemudian kalau Q-nya sudah dapat, maka kita hitung slope-nya sekarang. Slope-nya mengikuti persamaan minus Q dibagi 1 min Q. Ya. Kalau 0,3 di sini, maka minus 0,3 dibagi 0,7. Gitu ya. 0,3 dibagi 0,7 minus 4, sekian. Itu adalah slope-nya. Gitu ya. Gambarkan fit line melalui titik XF pada diagonal. Ini XF kita hubungkan ke diagonal, kemudian gambarkan fit line-nya atau key line-nya sesuai dengan slope yang sudah kita hitung tadi. Ya, ini. Nah, ini adalah garis fit atau fit line. Ini sesuai dengan slope-nya. Oke. Kalau sudah, kemudian hitung XD per R plus 1. Untuk apa ini XD per R plus 1? Sudah dijelaskan sama Pak Rendra? Ya. Garis operasi rectifying ya. Ya. XD per R plus 1 itu adalah intercept dari persamaan garis operasi rectifying. Gitu ya. Sehingga kita hitung dulu. Kita harus punya nih XD-nya berapa, R-nya berapa. Supaya kita bisa menghitung intercept-nya ini. Kalau sudah kita hitung XD per R plus 1, kita posisikan XD per R plus 1 di ordinat. Ya. Nah, seperti ini, maka kemudian perpotongan garis operasi bagian rectifying dengan sumbu Y, ini
Ini garis operasi rectifier dengan sumbu Y, ini adalah garis operasi rectifying. Ini rectifying. Ya. Melalui titik ini dan titik XD pada diagonal. Jadi melalui titik ini, itu maksudnya titik ini, XD per R plus 1, dan XD yang dipotongkan ke diagonal. Oke. Kemudian garis operasi strippingnya bagaimana? Garis operasi strippingnya tinggal menghubungkan dari XD yang ke diagonal operasi stripping. Potongan. Dengan catatan bahwa ini apabila kurvanya adalah kurva normal. Cara gambarnya seperti ini. Gambarkan garis operasi stripping melalui titik XD pada diagonal dan titik perpotongan fit line dan rectifying line. Jadi, gambarkan garis operasi stripping melalui titik XD pada diagonal. XD pada diagonal itu ini, ya. Dan titik perpotongan fit line, ini fit line, dan rectifying line, ini. Sini. Jadi, ini yang dihubungkan. Oke, kita gambar di sini. Nah, ini garis operasi stripping. Sehingga garis operasinya sekarang adalah ini dan ini. Maka kita bisa menggambarkan segitiga di dalamnya antara kurva kesetimbangan dan garis operasi itu dari sini, dari atas ya. Gambar seperti ini. Jumlah berat ideal dapat diperoleh dengan konstruksi segitiga step by step di antara kurva kesetimbangan dan garis operasi. Oke, jadi di sini ada stage-nya ada berapa berarti? 4, koma dari sini, SD-nya ditarik sini, maka komanya adalah ini dibagi dengan ini, gitu ya, sama seperti pada absorpsi. Kemudian di manakah kalau ditanyakan posisi fit line? Garis fitnya ini posisinya di stage nomor berapa? 3. Ya? Fit plate dinyatakan oleh segitiga di mana fit line melaluinya. Ini kan fit line-nya. Dia melalui di plate nomor berapa? 3. Nomor Galang? 3. 3, Bu. 3, Bu. Halo? 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 Bentar. Sinyalnya gangguan. Saya mau tanya, R itu apa ya? Apa? Hah? Apa? R yang di XD per R plus 1. Itu reflux ratio. Ada di soal. Kan di soal 21 ada. Itu reflux ratio. Halo? Ibunya gangguan. Loh, ibunya. Dan ngajarin, Rek. Masih ada ibunya. Duh, bilang ibunya tuh. Dre ambil alih, Dre. Wah. Ngajarin, Skip. Rek. Host. Oh, di sini ya? Oh iya. Bisa dengar saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Aduh, maaf ya, tadi agak putus wifi-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nih. Untuk jumlah stage-nya. Nanti kalau sudah baik, itunya kapan gitu ya? Ada pertanyaan? Saya mau tanya. Yang ini dong, yang ini. Aman aja, saudara mau tanya yang mana aja boleh. Satria, ada pertanyaan? Jadi jadinya fitnya masuknya di Gimana? yang apa? Ini fitnya jadinya masuk ke stage yang ketiga berarti, Bu?
Nggak jelas suaranya? Halo? Iya, ya. Ya, jadi fitnya itu masuknya di stage yang nomor 3 berarti, Bu. Gimana? Masuk di mana? Ini apa, fitnya itu masuknya berarti di stage keberapa, Bu, kalau kayak gini? Berarti yang ketiga. Mungkin yang Nana ngomong apa? Gimana, Satria? Saya ketik. Nggak, maksudnya bisa ngikuti kuliah saya nih. Itu Fuad tanya, Bu, untuk fitnya nanti masuknya ke stage yang nomor berapa, Bu? Oh, gitu. Fuad nih yang tanya ya. Iya, Stage-nya Bu. masuk di nomor 3. Ya kan? Ini kan gambarnya fit line-nya ada di stage nomor 3 kan? Iya. Ya. Paham ya? Jadi nanti tergantung slope-nya, fit-nya di mana, slope-nya bagaimana, dia garis fit-nya ini ada di stage yang nomor berapa, ya sudah itu berarti fit line-nya di situ. Gitu ya? Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya Bu mau tanya. Boleh. Ini reflux ratio kan ada 2, yang internal sama Reflux ratio ada 2. Reflux ratio kan ada yang internal sama eksternal. Itu Iya. pakai yang Siapa mana? nih yang tanya nih? Andreas. Lukas, Bu. Siapa nih? Vincentius Lucas, Bu. Vincentius Lukas, Bu. Oke, ya. Reflux rasionya ini pakai yang internal apa yang eksternal? Kemarin belum dijelaskan sama Pak Rendra. Saya ulang ya untuk reflux ratio ya. Oke, reflux ratio ini untuk rectifying kan? Ya. Ini ya. Ya. Jadi saya ulang ya. Reflux ratio itu kan di bagian rectifying ya. Kalau kita yang uap yang keluar dari kolom gitu ya, itu kan V namanya. Bentar ya, saya gambarkan ya. Saya gambarkan di sini. Cuman kalau gambar ini agak nah, saya gambarkan. Jadi pada uap yang keluar dari kolom itu, kita bisa menghitungnya reflux ratio itu internal. Kalau internal itu adalah L per V, gitu ya. Di mana V itu yang keluar dari kolom itu kan semuanya dikondensasi untuk menjadi L dan D, gitu ya. Sehingga V itu adalah L plus D. Ki kok nggak keluar nih. Gitu ya. Sedangkan kalau reflux ratio yang eksternal itu kita membuat rasio antara L terhadap D. Ya. Nah. Jadi kalau misalnya ini ada Iya, Bu, saya kalau ada satu kolom gini ya, kemudian di sini itu ada vektor, gitu kan? Ini adalah ini split misalnya ya. Ini yang coret-coret jangan perhatikan ya. Ini adalah V. Kemudian di sini ada L, di sini ada D. Ini V. Ya, untuk yang internal V itu sama dengan L ditambah D, gitu ya. Kalau yang eksternal itu R itu sama dengan L per D. Sorry, kalau yang internal R itu sama dengan V per V. L per V ya. Ya sorry, L per V. Gitu ya. Nah, itu yang internal. Yang eksternal adalah L per D. Yang kita gunakan itu adalah L per D. Gitu ya. Sehingga kita mengetahui berapa, kalau misalnya V ini kan keluar semua menjadi L ditambah D. Kemudian berapa rasionya antara L dan D. Ini yang kita gunakan. Oh, berarti pakai yang gitu ya. eksternal. Ya. Pakainya yang eksternal reflux ratio. Iya, pakainya yang eksternal. Oh iya. Ya, Bu. Kita kembali ke ini ya, ke kuliahnya.
balik sini lagi. Oh iya Bu, mau tanya Bu. Jadi kita pakai yang eksternal ya, silahkan. Tadi yang dijelaskan mengenai Ki itu Ibu bilang fraksi liquid ya Bu ya. Tapi kalau yang dari buku diktat itu kenapa Ki-nya bisa lebih dari satu Bu? Kalau fraksi kan biasanya nggak Kalau mungkin lebih dari satu. Kalau fraksi itu kalau campuran, fitnya campuran. Oh iya iya. Ya, kalau misalnya dia berupa liquid dingin, berupa uap jenuh, berupa liquid jenuh, tidak ada campuran kan? Maksud saya itu fraksi liquid itu kalau dia berupa campuran. Jadi Q-nya adalah fraksi liquid. Oke ya? Bu, ya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan untuk teorinya sebelum kita masuk ke contoh soal. Ya, kalau tidak ada kita ke contoh soal ya. Ini kan contoh-contoh fit masuk gitu ya. Iya. Masuknya kan macam-macam. Kemarin sudah dijelaskan Pak Rendra mungkin ya. Kondensor parsial dan reboiler parsial total sudah dijelaskan belum? Sudah. Sudah? Sudah. 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 Saya ulangi sedikit ya. Jadi kalau total kondensor itu ya, kita punya kalau kondensor ini kan V yang keluar dari uap, V uap yang keluar dari kolom. Ya, semua uap yang keluar dari kolom itu kalau dimasukkan dalam kondensor, maka semuanya dikondensasi menjadi L dan D, gitu kan? Sehingga V itu sama dengan L plus D. Tetapi kalau yang parsial kondensor, uap yang masuk ke kondensor ini tidak semuanya dikondensasi. Ada yang dikondensasi menjadi L yang direfleks, ada sebagian yang menjadi uap. Uap lagi masuk ke kondensor lagi, baru dia menjadi head product. Maka di sini kalau kita lihat di sini, ini semuanya menjadi liquid. Ya, kalau semuanya menjadi liquid, itu proses kesetimbangannya semuanya terjadinya di stage yang ada di dalam kolom. Gitu ya. Tetapi kalau yang partial kondensor di sini, seolah-olah kondensor yang pertama ini sebagai stage juga gitu ya, karena dia memisahkan antara uap dan liquid. Ada uap dan liquid. Sehingga kalau kita lihat di sini, kalau kita menggambarkan segitiga di dalamnya, kalau total kondensor, maka segitiga yang pertama itu ya miliknya kolom, dihitung sebagai kolom, gitu ya. Tapi kalau yang partial kondensor, yang segitiga pertama ini bukan miliknya kolom, dia miliknya kondensor. Jadi kalau misalnya jumlah stage-nya ada 5, karena menggunakan partial kondensor, maka harus dikurangi 1. Kan pertanyaannya berapa stage yang dibutuhkan dari kolom ini untuk sistem ini, gitu kan? Jadi stage yang dibutuhkan itu ya hanya yang memisahkan liquid dan uap secara berkesetimbangan. Paham ya? Nah, begitu juga untuk partial reboiler. Kita menggambarkan partial reboiler, liquid yang keluar dari kolom, ini masuk ke reboiler, di sini dia akan dipisahkan menjadi uap dan liquid. Gitu ya. Menjadi uap dan liquid, maka di sini dia, karena ada yang dipisahkan menjadi uap dan liquid, maka ini soal stage gitu ya. Maka stage yang terakhir ini adalah miliknya reboiler. Tetapi kalau total reboiler itu namanya total reboiler, liquid yang keluar dari kolom, ini sebagian sudah dijadikan sebagai head product. Sebagian lagi dimasukkan ke dalam reboiler, dan yang masuk ke dalam reboiler ini semuanya diuapkan. Ya, sehingga di reboiler ini tidak terjadi pemisahan antara uap dan liquid. Maka kalau seperti itu, stage yang terakhir adalah miliknya kolom. Gitu ya. Defaultnya di dalam soal, kalau misalnya tidak diketahui bagaimana keadaan kondensor dan reboilernya, maka defaultnya adalah total kondensor dan partial reboiler. Ya, untuk soal itu default kalau tidak diketahui kondisi
kondensor dan reboilernya, maka defaultnya adalah total kondensor dan partial reboiler. Artinya apa? Kalau total kondensor dan partial reboiler, kalau segitiganya kita punya 6, maka stage yang dibutuhkan di dalam kolom distilasi itu ada berapa? 5. 5, ya, karena dikurangi 1 untuk reboiler, 100 untuk galang. Ya, paham ya? Paham. Oke. Kita masuk sekarang ke contoh soal. Contoh soalnya nih sudah saya upload belum ya? Belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah ya? Dari Pak Rendra. Oke. Sudah gambarkan kurvanya belum? Belum ya? Kita bahas dulu ya. Oke. Pandu habis mandi kayaknya. Ya, oke. Contoh 21 ya. Dalam sebuah kolom fraksinasi kontinu dipergunakan untuk memisahkan 30.000 pound per jam campuran 40% berat bensin dan 60% berat toluene menjadi sebuah produk atas yang mengandung 97% berat bensin dan produk bawah mengandung 98% berat toluene. Reflux rasionya 3,5 mol reflux per mol distilat. Molar laten heat-nya dari bensin dan toluene masing-masing 7.360 dan 7.960 kalori per gram mol. Bensin dan toluene merupakan larutan ideal dengan relatif volatility 2,5. Feed masuk, titik didihnya adalah 95 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Sekarang tentukan rate produk atas dan bawah dalam satuan pound mol per jam. Kita lihat kolom fraksinasi ini dulu ya. Yang diketahui apa saja? Yang diketahui itu 30.000 pound per jam itu apa? F. Kemudian campurannya 40% berat bensin dan 60% berat toluene. Ya. Kira-kira yang didistilasi apa nih? Bensin. Bensin. Karena apa? Karena produk atasnya diharapkan mengandung 97% berat bensin. Gitu ya. Ini persen berat tapi ya. Oke, jadi XF-nya berapa? XF-nya 0, ini XF yang berat atau yang masih berat? Yang persen berat dulu ya. 0,4. Dalam soal ini. 0,4. Oke. XD-nya dalam persen berat 0,97. Kalau XD-nya dalam persen berat berapa? 0,02. 0,02. Oke. Reflux rasionya R-nya ya. R-nya adalah 3,5. Oke. Sekarang kalau diketahui relatif volatility alfanya adalah 2,5, itu tujuannya untuk apa kok diketahui relatif volatility? Buat membuat ini garis kesetimbangannya. Membuat garis kesetimbangan seperti tadi ya, persamaannya Y persamaan alfa X dibagi dengan itu ya tadi ya yang saya jelaskan tadi untuk relatif volatility. Oke, sekarang kita cari produk atas dan produk bawah. Sudah dihitung semua nih? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Andra. Halo. Error lagi ya? Ibunya nge-lag lagi. Internasional. 40 menit. Gimana, sudah bisa dihitung XD, XF, dan XB-nya dalam satuan mol fraksinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Udah. Bisa. Udah paham ya untuk hitungannya ya. Mudah-mudahan. Ini Loh, kamu mudah-mudahan ayo dihitung dulu kalau enggak paham. Tanyakan kalau belum paham. Ini kan? Ini kan? Ya. XD-nya adalah 0,97 dibagi dengan BM-nya benzin, gitu kan? Ya. Ini dalam mol fraksi. Kemudian XB-nya ketemu ini dan XF-nya ketemu ini. Paham? Kemudian alfanya, alfa kan dengan persamaan ini ya. Ini kelihatannya ada yang salah nih ya. Ini Y sama dengan 2,5 kalikan X. Ini ada X-nya ya. Sehingga kalau X-nya ini kita masukkan harga 0, kemudian 0,1, 0,3 dan seterusnya, maka Y-nya kita bisa menghitung dengan persamaan ini. Maka kita dapatkan, kalian sudah menggambar kurva keseimbangannya, sudah di print. Belum Bu, di Excel. Masih Excel? Iya. Oh, Excel nanti Ya, di Excel. Oke, enggak apa, saya lanjutkan aja ya. Berarti BM campurannya kita mau cari, tadi kan ditanya D dan B gitu ya. Iya. Kita bisa lepas aja. Kita cari masing-masing dalam satuan mol. Kalau tadi diketahui fitnya 30.000 pound per jam, bagaimana caranya merubah menjadi pound mol per jam? Dibagi BM campuran, Bu. Dibagi dengan BM campuran. Dibagi dengan BM campuran, Bu. BM campuran. Maka F-nya untuk BM campurannya sudah dihitung ya. Ya, ini F-nya ini 0,44 ya, XF-nya. Jangan pakai yang fraksi berat. Kita pakai yang fraksi mol. 0,444 kalikan 78. Kemudian ditambah 0,1 dikurangi 0,44 dikalikan 92 adalah 85,84. Masing-masing I dan B juga begitu. Di D itu ada berapa komposisinya, fraksinya benzin, di B itu juga berapa. Oke. Nah, kemudian alfanya juga dihitung. Lambda campurannya dari fit juga dihitung. Nanti untuk menghitung pertanyaan, mencari pertanyaan yang berikutnya gitu. Yang B ya. Sehingga F-nya di sini dalam satuan pound tadi, pound per jam, itu dibagi dengan BM campurannya adalah 350 pound mol jam. Ya. Kemudian kita mencari B dan D. Kita sudah punya beberapa data XD, XB, dan XF juga punya. Kemudian kita punya persamaan neraca massa, kita punya neraca komponen. Kita bisa substitusikan masing-masing sehingga kita bisa dapatkan harga D dan B. Ini dengan memasukkan data-data ini, maka kita memperoleh harga D sekian dan B sekian dalam satuan pound mol. Kalau nanti pertanyaannya berapa D dan B dalam satuan pound per jam, maka masing-masing D dan B-nya dikalikan dengan kalau dalam satuan pound mol mau dirubah ke pound per jam, pound mol dikalikan BM. Dikalikan BM campuran, gitu ya? Iya, BM campuran. Ada juga nih campurannya ya, BM campurannya. B-nya berapa, B-nya berapa, gitu ya. Maka kita bisa menghitung D dan B masing-masing dalam satuan massa. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup. Kelihatannya masih ada 3 yang belum hadir ya. 3 absen, enggak ada sinyal atau gimana? Oh, Farid hadir? Hadir, Bu. Rahman Sari? Hadir, Bu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pertanyaan yang B. Yang B itu disuruh menghitung ini apa namanya? Jumlah stage-nya gitu ya. Seharusnya kalian sudah ngeprint supaya saudara bisa menggambarkannya. Siapa yang sudah ngeprint kurvanya?
Ada yang sudah ngeprint belum? Belum, Bu. Fuad sudah buat? Hah? Gambarnya di Excel, Sudah Bu. belum? Gambarnya di Excel. Kalau gitu Gambarnya kita di bahas. Excel, Bu. Masih di Excel. Oke, ya. Kita coba hitung saja dulu ya. Bahwa fitnya masuk dalam keadaan dingin, di mana lambda fitnya diketahui 7.696 kg per gram mol. Kemudian ini kita konversikan ke BTU per pound, ya. Ini satuannya ini. Ini satuannya ya. Ini konversinya ini. Nanti buka aja. Ini kalau yang 85,84 ini kan BM campuran ya. 1,8 ini konversi ini ya. Dari sini 7.696 kemudian menjadi 161,5 BTU per pound. Kemudian Q-nya dihitung karena masuk dalam kondisi dingin pada suhu 21 ditambah CP dikalikan TP min TF bagi lambda. CP-nya 0,44, titik didihnya tadi kan 95 derajat Celcius. 95 derajat ya. 95 derajat Celcius itu kita konversikan ke Fahrenheit menjadi 203. Kemudian fitnya masuk pada suhu 20 derajat Celcius, kita konversikan ke Fahrenheit juga, maka Q-nya adalah 1,37. Kalau Q-nya 1,37, slope garis Q-nya adalah minus Q per 1 min Q. Itu adalah minus, enggak, positif ya? Positif, Bu. Ya, positif. 3,7. Positif 3,7 sehingga interceptnya di sini adalah 0,216 XD per R plus 1, 0,216. Nah sekarang kalau kita gambar Q-line-nya dulu. Q-line dengan positif 3,7. Jadi kurva keseimbangannya seperti ini ya. Kalau punya saudara yang di Excel-nya sudah sama belum kurvanya? Sama seperti ini? Sama, Bu. Nah, Sudah sama. posisikan ya XB, XD dan XF masing-masing ke diagonal. Ya, ditarik ke diagonal, nanti di print ya. Saudara coba, harus dicoba ya. Kalau nggak dicoba nanti nggak bisa. Bu. Jadi di print, kemudian posisikan XB, XF, dan XD ke diagonal. Kemudian saudara hitungkan interceptnya. Kita buat ini dulu ya. Kita buat garis operasi rectifying dulu. Interceptnya adalah 0,216. Posisikan 0,216 itu di sini. Ini 0,216. Oke. Kemudian dari XD yang berpotongan di titik diagonal ini kita hubungkan ke intercept ini. Gitu ya. Kita sudah punya satu garis operasi rectifying. Nah, sekarang kita buat Q-line. Q-line-nya adalah XF dihubungkan ke diagonal. Kemudian dari sini kita buat slope sebesar 3,7. Kalau 3,7 gimana? X-nya berapa? X-nya 1, Y-nya 3,7. Rahmasari, Y-nya? Y-nya berapa, Rahma? Putus. Rahma. Ya, internetnya putus itu, Bu. Putus ya. Jadi 1, kemudian 3,7 ya? 3,7. Nah, kemudian dari situ, dari sini kita tarik ke yang 3,7 tadi. Maka kita akan mendapatkan garis Q-line. Garis Q ini atau Q-line ini berpotongan dengan garis operasi rectifying di mana? Di sini. Potongannya di sini. Ya. Kemudian dari XB dihubungkan ke diagonal. Kemudian dari diagonal ini kita hubungkan, dari XB ini kita hubungkan ke titik perpotongan antara Q-line dan garis operasi rectifying. Maka ini adalah garis operasi stripping. Yang ini tidak dipakai lagi nih, ya. Garis yang ini tidak dipakai lagi, dihapus boleh. Saya minta saudara print ya nanti, kemudian dicoba. Ya. Ya, Bu. Nah, kemudian karena kita sudah punya garis operasi rectifying, stripping, Q-line juga punya, maka kemudian di dalamnya kita bisa menggambarkan segitiga-segitiganya. Ya, ada yang bertanya? Paham? Ini pertanyaannya yang B. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya. Itu berarti untuk jumlah plate idealnya berarti nanti dikurangin 1. Ya, kalau tidak diketahui posisinya, nah di sini soalnya disebutkan enggak? Enggak. Bentar ya, kita baca lagi. Di sini disebutkan
merupakan tidak disebutkan ya. Ada, Bu. Iya, Bu. Maka kalau tidak disebutkan, dia posisinya adalah kolom ini dilengkapi dengan total kondensor dan partial reboiler. Maka jumlah stage-nya dikurangi 1 untuk boiler. Berarti atau segitiga yang terakhir yang paling bawah itu miliknya reboiler. Gitu ya. Untuk yang kondensernya, Bu, itu tadi yang kondenser tadi kan ada 1 segitiga di atas itu. Nah, itu dihitung juga nggak, Bu? Kalau kondensornya total kondensor, jadi dia kolom. Jadi segitiga yang nomor 1 di atas itu bukan miliknya kondensor, dia miliknya kolom. Kolom. Oh, ya. Ya. Ini Farid ya yang tanya ya? Iya, Bu. Oke. Gitu ya. Kalau total kondensor, maka segitiga yang pertama itu miliknya kolom. Kalau partial, ini partial reboiler, maka segitiga yang terakhir miliknya reboiler. Ya. Sehingga jumlah segitiganya dikurangi 1 untuk reboiler. Baik, Bu. Oke. Kemudian yang C, rate steam untuk reboiler pada tekanan steamnya 20 pound per square inch gauge. Ya, kita bahas ini yang C, bahwa rate steamnya itu kalau masuk ke reboiler, karena yang diminta adalah rate steam yang dibutuhkan di reboiler itu kan bagian stripping gitu ya. Bawah gitu ya. Kita hitung, kita punya persamaan untuk bagian stripping yang di depan tadi mungkin sudah jelas sama Pak Rendra ya, bahwa V-bar ini adalah miliknya, kalau ada notasi V-bar itu uap di bagian bawah. Stripping. Kalau yang V ini adalah notasi untuk uap yang di bagian rectifying atau enriching, gitu ya. Maka karena untuk menghitung V-bar ini perlu data V, maka V ini kita hitung V sama dengan R plus 1 dikalikan D, di mana R-nya 3,5 ditambah 1 dikalikan D. Saudara paham enggak? V itu kenapa kok R plus 1 dikalikan D? Dari R, dari Itu R. L plus D. Dari L plus D. Dari L plus D. L per D. R itu adalah L per D, gitu ya? Ya. Sehingga L itu adalah R dikalikan D, gitu kan? Ya. Di mana V itu sama dengan L ditambah D, maka L-nya bisa diganti dengan R dikalikan D, ditambah D. Ditambah D, maka D-nya dikeluarkan, kemudian menjadi R tambah 1 dikalikan D. Yang lainnya paham enggak? Paham, Bu. Paham ya? Oke. Jadi V-nya adalah 690 pound per jam. Kemudian bagian strippingnya bisa dihitung. V-bar-nya adalah 819,5 pound per jam. Nah, kemudian di sini panas penguapan bensin dan toluene pada bagian bawah di menara, di mana kadar bensin yang masuk pada reboiler adalah 0,045 mol fraksi. Ini dari mana 0,045 mol fraksi? Jadi kan ada liquid yang masuk ke reboiler. Kemudian liquid yang masuk reboiler itu diuapkan, sebagian dikeluarkan sebagai XP, sebagai B dengan konsentrasi XP, gitu ya. Ini adalah yang masuk ke reboiler 0,045. Coba saya tunjukkan di sini. Kalau gambarnya itu di sini. Ya. Kalau XB itu ini B dan XB. Ya, keluar dari reboiler. Kalau yang tadi itu yang masuk ke reboiler berbeda dengan XB. Gitu ya. Yang masuk ke reboiler ini yang mana? Kita bisa melihat dari gambar dari kurva itu adalah satu stage di atasnya stage-nya XB. Jadi kita lihat ini stage-nya terakhir, ini adalah miliknya XB. XB-nya di sini 0,02 sekian gitu. Maka yang tadi yang masuk ke reboiler itu adalah satu stage di atasnya XB. Ini, garis ini. Segitiga di atasnya itu yang ini. Nah, ini terbaca sebagai 0,045. Nanti saudara lihat sendiri di gambar saudara ya.
Punya saudara Oh. dapatnya berapa? Nah, di sini dapatnya 0,045. Gitu ya. Sehingga lambdanya adalah 0,045 dikalikan dengan ini kan bensin berarti ya. Dikalikan dengan lambdanya bensin ditambah dengan 1 dikurangi 0,045 dikalikan lambda toluene gitu ya. Maka ketemunya sekian gram mol. Kemudian dikonversikan menjadi BTU dikalikan 1,8 ya. Ini 1,8 ini konversi. Kemudian diketahui bahwa bukan entalpi itu ya. Panas laten steam jenuh ya. Jadi panas laten steamnya itu pada 20 PSIG itu adalah 34,7 absolut. Ini gauge ya. Gauge ditambah dengan 14,7 maka ini adalah absolut. Ini kalau dikonversikan menjadi BTU per kon adalah 939. Maka Q-nya adalah V bar dikalikan lambda campuran. Sehingga MS-nya ini bisa didapat dari V bar dikalikan lambda campuran dibagi lambda steam. Maka ketemunya rate steam-nya adalah sekian pound per jam. Itu untuk rate steam yang dibutuhkan dari reboiler. Kemudian bagaimanakah kebutuhan air pendinginnya? Kalau air pendingin maka dia kondisinya di mana? Di kondensor ya, di atas, bagian atas. Maka kita harus tahu lambda campuran dari distilat. Distilat yang kita dapat itu sebanyak 0,974, lambdanya dikalikan 7.369 ini adalah lambdanya apa namanya? Bensin. Kemudian ini 1 dikurangi 0,974 dikalikan toluene, maka ini adalah sekian, ini sekian kalori per gram dikonversi menjadi BTU per kon. Kemudian Q itu sama dengan V kali lambda campuran sama dengan MC dikalikan delta T. Maka MC ini adalah massa dari kondensor, air kondensor yang dibutuhkan. 690 dikalikan ini dibagi, ini delta T-nya, karena diketahui delta T 70, ini adalah CP-nya ya. CP-nya 1. Kita punya MCP-DT gitu ya, kalau kita mau cari. Maka MC-nya adalah 130 sekian kon per jam. Kalau dikonversikan dalam galon, kalau dimintakan dalam galon per menit, maka dikonversikan lagi sehingga menjadi ini jam menjadi menit, makanya di sini dibagi 60 lagi. Ini konversi dari kon ke galon, maka menjadi 261,80. Resumenya seperti ini ya. Rate produk atas sekian, rate produk bawah sekian, jumlah plate-nya adalah 93 kurangi 1, 9,3 dikurangi 1, kemudian kebutuhan steam-nya, kemudian kebutuhan air pendinginnya sekian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Bu, mau nanya. Boleh. Berarti untuk fraksi yang masuk reboiler itu kalau misalnya di grafiknya itu menyentuhnya pas di XB, berarti masuk reboiler sama dengan XB, Bu? Enggak mungkin. Oh. Enggak mungkin. Yang masuk ke reboiler itu posisinya liquid. Liquid yang belum dipanaskan oleh reboiler. Oh. XB itu yang sudah berkeseimbangan dengan uap yang keluar dari reboiler. Oh, berarti kalau misalnya, berarti stage sebelumnya, Bu? Sebelum masuk reboiler. Jadi enggak mungkin sama dengan XB. Jadi harus dilihat atasnya XP pokoknya. Ya, posisinya ada di atasnya XP. Iya. Gitu ya? Galang tadi yang tanya ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang tanya yang lainnya? Mbak-mbaknya mana nih? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan kuliahnya ya. Ke materi yang berikutnya. Materi yang berikutnya. Nah ini. Nah, kita sudah belajar bahwa yang keluar dari kondensor, artinya kondensatnya itu ada yang direflux bagian dan ada yang dikeluarkan sebagai produk, ya. Nah,
seberapa banyak sih yang mau direfleks gitu ya. Kita lihat, makin banyak yang direfleks, maka slope-nya akan makin besar. Karena apa? Karena garis operasi rectifying itu slope-nya kan R per R plus 1 gitu. Jadi kalau makin besar R-nya, slope-nya akan makin besar gitu ya. Slope itu kan Y per X. Y per X gitu ya. Jadi kalau makin besar R-nya, makin besar slope-nya. Kalau sekiranya nanti kondensat yang didapat itu semuanya direfleks menjadi tak terhingga, maka slope-nya sama dengan 1. Kalau slope-nya sama dengan 1, maka slope garis rectifying itu berhimpit dengan garis diagonal. Jadi dia akan berhimpit dengan garis diagonal. Kalau garis diagonalnya berhimpit dengan garis operasi rectifying, maka jumlah stage-nya menjadi maksimal. Karena apa? Karena segitiganya digambarkan dari kurva kesetimbangan dengan garis operasi yang berhimpit dengan diagonal. Maka segitiga-segitiganya ya ini. Gitu ya. Jadi kalau refleksnya maksimal, jumlah stage-nya minimal. Ya, refleksnya maksimal, jumlah stage-nya minimal. Makin besar yang direfleks, makin kecil jumlah stage-nya. Sehingga apa? Kalau misalnya yang direfleks itu tak terhingga, maka distilatnya 0, tidak ada lagi distilat karena semuanya direfleks, gitu ya. Kemudian produk B-nya juga tidak ada, sama dengan 0, fit-nya 0, sehingga L-nya juga sama dengan P. Ya. Ini seandainya produk dari kondensat itu semuanya dikembalikan ke dalam kolom, direfleks. Gitu ya. Kemudian kita bisa menghitung jumlah stage minimal, karena kalau refleksnya total, maka stage-nya minimal. Jumlah stage minimal ini bisa dihitung secara analitis dengan menggunakan persamaan Fenska-Underwood. Di sini dikatakan bahwa N minimal itu adalah sama dengan log XD dikalikan 1 min XB dibagi XB dikalikan 1 min XD dibagi log alfa AB. Ya, kalau data-datanya punya semua ya kita bisa hitung N minimalnya, jumlah stage minimalnya dengan menggunakan persamaan ini, persamaan analitis ya, nggak usah gambar. Oke. Nah sekarang ada juga yang refleks minimum. Refleks minimum itu nggak boleh terlalu sedikit, itu jangan, nggak boleh terlalu sedikit. Kenapa? Karena kalau refleks minimum dia kan garis operasinya akan menjauh dari garis diagonal, menjauh sehingga akan berhimpit dengan kurva kesetimbangan. Kalau dia berhimpit dengan kurva kesetimbangan, maka akan ketemu satu titik di sini yang berpotongan dengan key-line, dengan garis operasi rectifying di garis kesetimbangan. Di sini kita tidak bisa menggambarkan segitiga di dalamnya. Karena di titik ini, seperti pada absorpsi ya, kalau ada satu titik ini, maka jumlah segitiganya akan menjadi tak terhingga. Karena di sini terjadi pinch point, menjadi tidak terhingga. Gitu ya. Nah, untuk itu maka kita bisa membuat ada ketetapan bahwa berapa refleks rasio yang optimum. Refleks rasio optimum atau refleks rasio operasi itu antara 1,2 sampai 2 kalinya refleks minimum. Untuk itu kita harus mencari R minimumnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya kita mencari R minimum? Seandainya kurvanya adalah kurva normal seperti ini, maka R minimum itu bisa didapat dari perpotongan antara key-line dengan XD yang dihubungkan ke diagonal, kita potongkan sampai yang memotong ke kurva kesetimbangan. Ya. Terus kita sampai ke ordinat, maka di sini akan terbaca sebagai XD per RM plus 1. Ya, ini misalnya, ini kan ada skalanya nih, Y ini ada skalanya. Misalnya di sini adalah 0,45, gitu ya. Maka kalau 0,45, kemudian diketahui bahwa R operasinya ada dari sini, kalau 0,45 maka XD-nya bisa, RM-nya bisa dihitung. XD-nya misalnya 0,8, coba kita hitung ya. Kalau misalnya XD-nya 0,8,
XD per RM plus 1. Jadi misalnya XD, nggak keluar sedikit. M-nya nggak keluar. Oh, keluar. XD per RM plus 1, tadi misalnya ketemunya 0,35 misalnya ya. Kemudian XD-nya adalah 0,8 dibagi RM plus 1 sama dengan 0,35. Coba RM-nya dihitung. RM-nya sama dengan berapa? Coba dihitung ya. Siapa sudah dapat? RM berapa? RM sama dengan 1,28, Bu. 0,28. 1,28. 1,28. Oke. 1,28. Ini 1,28. Misalnya R operasinya adalah 1,5 kali 1,28. Coba berapa R operasinya? Berapa? 1,92. 1,92 gitu ya? Iya, Bu. Nah, maka kemudian kita buat XD, kita hitung XD per R operasi plus 1 sama dengan berapa? 0,8 dibagi 1,92 ditambah 1, maka sama dengan berapa? 0,8, 192. 0,27. Berapa? 0,27. 0,27. 27. Oke. Berarti 0,27. Sekarang posisikan 0,27 itu di ini yang tadi di ordinatnya ya. Posisikan di ordinatnya. Kita kembali. Nah, di sini. Tuh, kita contoh soal tadi ya. Sorry. Kita tadi ini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah ketemu tadi 0,92, maka kemudian nanti 0,92 posisikan di sini. Gitu ya, 0,92 kan tadi di sini 0,35 nih. 0,92 pasti dia akan lebih rendah dari intercept yang ini. Misalnya di sini, maka dari inilah yang optimum, inilah yang operasi. Maka XD ini dihubungkan ke diagonal, kemudian hubungkan ke intercept yang tadi. Intercept yang XD per R operasi plus 1. Gitu ya. Maka kita mempunyai satu garis operasi rectifying yang optimum atau garis operasi yang rectifyingnya. Jadi bukannya R minimum. Ya. Nah, dari sini ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya. Ya. Silakan. Maaf Bu, tadi mau nanya yang soal 2.1. 2.1? Ya, yang jumlah plate-nya ketemu 9,3 itu cara ngitung koma 3-nya tuh kayak gimana ya, Bu? Tadi kelewatan soalnya, Bu. Siapa ini? Hanif. Hanif? Iya. Benar ya? Yang tadi ya?
Sama seperti di absorpsi ya, Hanif ya. Bandingan garis. Oke. Ini kan? Ini kan? Ya. Ini 9 ya, 9 sampai sini kan. XB-nya itu, XB-nya di sini misalnya ya. Gitu kan? Padahal segitiganya itu lebih dari XB gitu ya. Maka kelebihannya itu seberapa banyak. Kita boleh hitung dari sini, dari ujungnya ini itu sampai ke XB, kemudian garisnya ini berapa senti atau berapa kotak misalnya ya, saudara ukur aja. Kemudian ini itu seberapanya garis yang secara keseluruhan. Katakan di sini misalnya ya, saya misalnya XB-nya ini misalnya, supaya jelas ya. XB-nya di sini, garis ini misalnya, tapi segitiganya sampai di sini. Maka ini itu seperberapanya ini. Sama seperti pada absorpsi. Gitu? Berarti yang datar ya, Bu? Yang? Iya. Ya kan kita gambarnya dari atas kan yang datar. Gitu. Bu, mau tanya juga, kalau misalnya jumlah plate idealnya itu 9,3, berarti kalau misalnya itu pembulatan ke atas gitu ya? Semuanya kalau stage itu ke atas ya, enggak, jangan dikurangi gitu ya. Karena stage itu kan enggak mungkin dia terpotong, potongan kan enggak mungkin. Jadi lebih baik ke atas gitu. Berarti anggapannya reboilernya itu stage 10 atau reboilernya stage 9? Jadi kan dikurangi 1. Berarti tetap 9. Kan? Ya. Jadi kita enggak usah menghitung dia ada di posisi mana gitu. Jadi 9,3 itu kolom kita punya 8,3. Kalau kemudian nanti ada efisiensinya kan kita membulatannya di efisiensinya itu. Oh ya. Nah, baru nanti dikurangi 1 untuk reboilernya. Kita berhubungan dengan yang efisiensi. Efisiensi, ya? Gimana? Kenapa tadi yang berhubungan dengan efisiensi? Belum, kita sudah belum bicara efisiensi ini ya. Efisiensi motor sudah belum? Belum. Oke, kita lanjutkan kuliahnya dulu ya. Siap, Bu. Oke. Ini ya, sampai mana? Ini kan? Nah ini kalau kurvanya normal ya. Saya berbicara tadi kalau kurvanya normal, maka kita mencari RM seperti ini. Gitu ya. Tapi kalau kurvanya tidak normal bagaimana? Misalnya kurvanya seperti ini. Ya. Kurva yang seperti ini itu ditemukan di kurva kesetimbangan etanol air. Ya, nanti saudara coba aja contoh soalnya, ini adalah etanol air. Digambar ya, nanti pertemuan berikutnya kita lihat. Di sini kita lihat ya. Kurvanya kan bentuknya ada yang cekung gitu ya. Seperti biasa, XD itu dihubungkan ke diagonal. Kemudian dari sini kita punya XF yang dengan kilanya ke sini. Untuk mencari RM kan sama dengan yang tadi di kurva normal. Untuk mencari RM itu adalah dari diagonal XD yang memotong diagonal ini kita tarik ke garis Q-line ini, garis Q ini, garis fitnya. Bu, Ya. Maaf Bu, ini screen-nya belum kelihatan. Iya, masih. Oh lala. Share screen-nya masih di yang Word tadi. Word. Bu. Oke. Sudah nampak? Sudah Bu. Nampak Bu. Ya, oke. Gini ya. Jadi kalau yang kurva normal itu kan XD dihubungkan diagonal, kemudian XF dihubungkan ke diagonal, kita buat garis fitnya. Maka dari sini kan kita hubungkan ke perpotongan antara Q-line dengan kurva kesetimbangan, ya kan? Kalau yang normal kan begitu, ini kan? Dari ini kita hubungkan ke Q-line yang berpotongan dengan kesetimbangan, kan gitu? Yang tidak normal juga sama dihubungkan. Tapi kita lihat pada saat dihubungkan ini, apakah ada garis yang di luar kurva kesetimbangan? Kalau ada yang di luar garis kesetimbangan, itu tidak boleh. Tidak boleh itu dianggap sebagai R minimum. Ya. Bolehnya bagaimana? Diturunkan sampai menyinggung garis kesetimbangan yang paling cekung. Jadi ini disinggungkan.
Karena ini ada garis cekungnya. Kenapa? Karena minimalnya di sini. Di sini nanti akan terjadi pinch point. Ini yang kita hindari. Tujuannya mencari R minimum apa? Menghindari terjadinya pinch point. Gitu ya? Ya. Jadi, kalau misalnya ada garis yang di luarnya garis kesetimbangan, maka tidak boleh itu dianggap sebagai R minimum. Intercept-nya tidak boleh dianggap sebagai R minimum. R minimumnya adalah di garis yang disinggungkan pada kurva keseimbangan yang paling cekung. Paham ya? Seperti ini kan disinggungkan nih. Disinggungkan. Nah, ini ketemu XD per N+1. Tetapi kalau seandainya bentuknya fit line itu sedemikian, posisi F-nya sedemikian, posisi XD itu sedemikian, sehingga kalau kita hubungkan antara titik XD yang di diagonal ini dengan perpotongan antara key line dengan kurva keseimbangan, tidak ada garis yang di luarnya kurva keseimbangan, maka boleh itu dianggap sebagai RM. Ya, kalau tidak ada garis yang di luarnya garis keseimbangan, maka itu boleh dianggap sebagai RM. Tapi kalau ada garis yang di luarnya garis keseimbangan, tidak boleh kita menganggap itu interceptnya adalah RM. Maka harus diturunkan dia sampai menyinggung pada kurva yang paling cekung. Karena di sini yang kita hindari. Ini tidak boleh nih di sini. Ini ada terjadi pinch point. Ya, terjadi segitiga yang tidak bisa digambarkan karena dia tak terhingga. Paham ya? Kurva ini banyak ya. Artinya sering kita akan gunakan karena ini etanol air bentuknya seperti ini. Dia kan ada azeotropnya ya kalau etanol air. Maka akan ada yang cekung. Nanti saudara harus melihat apakah nanti setelah XD di sini dihubungkan dengan perpotongan key line sama kurva keseimbangan ini ada garis yang di luar kurva keseimbangan. Kalau ada, ya harus diturunkan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, kita potong saja. Yang ini juga begitu, tetapi untuk XB. Nah, tapi ini kurva seperti ini jarang kita temui ya. Kita tidak usah bahas yang ini, kita bahas yang ini. Ada pertanyaan? Bu mau bertanya. Boleh. Siapa nih? Caroline, Bu. Caroline ya. Setelah dapat apa yang RM minimum itu kan kita dapat R operasi itu fungsinya untuk mencari apa sih? Kalau di grafiknya itu digambarkan dengan bagus. Kalau kita sudah dapat R operasi, ya kan? Kita kan hitung interceptnya XD per R operasi plus 1. Ya. Ya. Misalnya pasti dia akan berada di bawah RM. Dia posisinya di sini. Oke? Kalau dia posisinya di sini, maka garis operasi yang optimum itu adalah menarik garis dari XD ini ke intercept yang XD per R operasi plus 1. Itu adalah garis operasi rectifying-nya. Bukan ini tidak boleh lagi dipakai. Ini hanya untuk menghitung R minimum. Oh iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada yang mau tanya, saya lanjutkan dengan efisiensi plate. Efisiensi plate sama seperti pada absorpsi, ada yang total efisiensi, ada juga yang efisiensi Murphy. Kalau yang total efisiensi itu secara analitis ya, bahwa efisiensi total sama dengan jumlah plate dibagi dengan jumlah plate ideal dibagi dengan jumlah plate actual dikalikan 100%. Kalau misalnya 70%, stage-nya ada 5, maka plate actual-nya bisa dihitung secara analitis ya, seperti yang pada absorpsi. Nah, kalau misalnya efisiensi Murphy sama juga seperti yang di absorpsi, bahwa EM efisiensi Murphy itu adalah garis AB per garis AC. Nah, sekarang posisi A, B, dan C-nya di mana? Sama seperti pada absorpsi, kita mulai dari garis operasi. Misalnya kita mengambil satu titik di sini nih, kita sudah gambar nih ya, sudah punya garis operasi rectifying, stripping, key line, sudah punya semua. Kita ambil satu titik di sini misalnya, titik ini. Ini kita beri nama, kita beri ya inisial A, gitu ya. Dari garis operasi kita tarik ke garis keseimbangan. Kita ukur nih berapa persen, misalnya 2,1 misalnya ya. 70% efisiensi Murphy-nya. 70%-nya 2,1 berapa?
1,4 misalnya, maka di sini didapat 1 titik. Kita buat lagi titik di sini, gitu ya. Kita ukur sini panjangnya berapa, kemudian 70%-nya itu di sini, dan seterusnya sampai kita seolah-olah mempunyai garis keseimbangan yang baru. Gitu ya. Nah, maka jumlah stage idealnya itu adalah segitiga-segitiga yang berada di dalam garis keseimbangan yang baru dengan garis operasinya. Gitu ya? Paham? Paham, Bu. Yang lainnya paham? Paham, Bu. Oke. Kemudian ini contoh soalnya ini saya minta saudara membuat ini dulu ya, kurva keseimbangannya dulu. Dilanjutkan minggu depan itu kita kan kuis hari Jumat ya? Iya, Bu. Hari Jumat itu materinya kan absorpsi sama distilasi yang flash atau yang diferensial. Kemudian nanti kuisnya sama saya. Jadi masuk ke ini saya ya. Nanti saya enggak online ya. Saya langsung submit saja soalnya. 1 hari sebelumnya saya buatkan kurva keseimbangannya. Nanti saya infokan pada Pandu bahwa saya sudah. Pandu masih hadir di sini ya? Masih, Bu, aman. Oke, jadi nanti saya akan infokan pada Pandu bahwa saya sudah upload kurva keseimbangan. Kalau saya sudah upload, silahkan saudara download. Download kemudian di print. Karena nanti saudara menggambar gitu kan. Ada yang kesulitan dengan printer. Ada yang tidak bisa ngeprint gitu misalnya. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak bisa keluar mungkin, Bu. Harus keluar rumah sih. Jangan dong kalau bisa. Kalau deket-deket ya. Kalau bisa gimana? Ya diusahakan ya, di print, karena kalau nggak di print, kalau saudara mengerjakan di Excel, nanti gambarnya susah ya. Jadi di print, nanti untuk submitnya mahasiswa sudah tahu ya, tetap masuk classroom ya. Iya, masuk classroom. Zoom classroom, oke. Jadi besok saya infokan, nanti waktunya tetap 100 menit, tetapi akan saya tambah sekitar 10 menit untuk saudara upload jawabannya ya. Iya, Bu. Ada pertanyaan untuk kuisnya besok hari Jumat. Kemudian minggu depannya itu saya diganti oleh Pak Rendra ya. Karena minggu ini Pak Rendra saya gantikan karena Pak Rendra ada keperluan. Jadi semua waktunya Pak Rendra kan saya ganti nanti hari Jumat. Minggu depan Pak Rendra membahas kuis. Kemudian hari Rabu membahas kuis. Hari Jumatnya nanti saya minta contoh soal ini. Menjelaskan contoh soalnya refleks minimum ya. Refleks minimum ini saudara menggambar dulu kurva keseimbangannya. Data keseimbangannya ada di sini. Ini kan. Saudara nanti menggambar kurva keseimbangan dengan yang fraksi mol etanol ini ya. Jangan yang fraksi massa, yang fraksi mol saja. Ini saudara gambar karena soalnya ini boleh saudara gambar pakai Excel, kemudian di print dulu ya. Supaya nanti pada saat asistensi dengan Pak Rendra saudara bisa gambar. Ya. Jadi di sini ada campuran yang terdiri dari 20% mol etanol dan sisanya air dengan rate 100 pound mol per jam, dilakukan fraksinasi secara kontinu dalam sebuah plate kolom distilasi. Diharapkan 90% etanol yang ada dalam feed dapat diambil sebagai distilat dengan kadar 80% mol etanol. Feed masuk menara dalam kadar 60% liquid dan 40% uap. Refleks rasionya 2 kali refleks minimalnya. Menara dilengkapi dengan total kondensor dan pasca reboiler. Tentukan jumlah plate actual bila efisiensi morfinya adalah 40%. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa ada refleks rasionya 2 kali refleks minimalnya, maka kita harus mencari refleks minimalnya dulu. Caranya. Ya. Sekarang saya mau tanya nih, yang ketahui apa? 100 jam berapa? 100 jam berapa? Maaf, Bu, nggak kedengeran, Bu. Nggak dengar? Putus-putus tadi, Bu. Putus-putus, Bu. Suaranya. Putus-putus? Iya, Bu. Oke. Coba yang 100 pound mol per jam itu apa? 100 pun
Dan sisanya dengan Yang diketahui 100 pound mol per jam itu apa? air. Oh, bukan. Fit, Ini fit, fitnya. fitnya Ya adalah 100 pound mol per jam. XF-nya berapa? 20%. 0,2. Oke. Kemudian diharapkan 90% etanol yang ada dalam feed dapat diambil sebagai distilat dengan kadar 80% mol etanol. Kalimat ini kalau dibuat suatu persamaan itu seperti apa? Jadi diharapkan 90% etanol yang ada dalam feed dapat diambil sebagai distilat dengan kadar 80% mol etanol. Ini kan persen recovery ya. Gitu kan? 80% mol etanol itu apa? Trial di XD, Bu. XD, gitu kan? Nah, di recovery sebanyak 90%. Artinya bagaimana? 90% etanol yang ada dalam feed dapat diambil sebagai distilat dengan kadar 80% mol etanol. Persamaan ini, pernyataan ini kalau dinyatakan dalam persamaan bagaimana bunyinya? Ada gimana? XD sama dengan 0,9 XF. Masih enggak betul, masih kurang betul. Amin masih di sini. Ya, Amin, coba gimana? Oh, salah. Jangan, kurang tepat ya. Farid. Gimana? 90% etanol yang ada dalam feed. 90% etanol yang ada dalam feed. Etanolnya ada berapa? 0,2. 0,2 dari berapa? 0,2 dari 90%-nya Dari 100. Nah, gitu ya. Jadi 0,9 dari 0,2 kali 100. Sudah? Iya. Ya kan? Itu sama dengan diambil sebagai distilat yang diambil dengan kadar 80% etanol. Maka distilat itu apa? XD. Nah, distilatnya rate-nya adalah D. D dengan kadar etanolnya XD-nya adalah sama dengan 0,8. Maka kalimat ini kalau dinyatakan dalam persamaan, maka dia akan menjadi suatu persamaan 0,9 dikalikan 0,2 dikalikan 100 sama dengan D dikalikan 0,8. Maka saudara bisa dapat apa nanti? Dapat D. Dapat D-nya kan? Kalau D-nya sudah dapat, XD-nya dapat, kemudian saudara bisa hitung, bisa menggambarkan garis operasi rectifying. XD per R plus 1-nya bisa dihitung kan? Karena R-nya kan sudah RM-nya dicari, maka R operasinya adalah 2 kali RM-nya. Q-nya di sini berapa? Kalau kita lihat feed masuk menara dalam keadaan campuran 60% liquid dan 40% uap, maka Q-nya berapa? 0,6. 0,6. Slope-nya berapa? Slope-nya dihitung. 0,6 dibagi 1 min 0,6. Min 0,4 kan? 3/2. 3/2. Jadi minus 1,5 gitu kan? Iya, minus 1,5. Jadi nanti dari slope untuk feed-nya adalah minus 1,5. Itu nanti saudara bisa gambar. Jadi saudara gambar dulu kurva keseimbangannya, baru nanti ini ya mencari R minimumnya dulu, mencari R operasinya dan seterusnya. Ini hanya diminta jumlah plate actualnya, tetapi dengan efisiensi Murphy sebesar 40%. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Mau nanya buat kuis sih, Bu. Boleh. Itu kerjanya nanti ditulis di tangan, pakai tangan atau di Word ya, Bu ya? Boleh, terserah. Yang penting disubmit pokoknya. Oke, baik. Ya. Yang penting disubmit, kemudian saya minta kerja sendiri, karena waktunya juga cukup singkat ya, 100 menit saja. Saya tambah 10 menit nanti untuk supaya saudara bisa upload dengan dengan relax gitu ya, tidak terlalu tegang, supaya nanti bisa nyampe. Ya, mau tulis tangan dengan kertas folio, kemudian difoto atau disubmit, terserah, boleh saja.
Yang penting tulisannya jangan jelek gitu aja. Ya, Bu. Ada lagi pertanyaan? Jangan lupa yang belum absen ya. Siapa yang belum absen? Pandu sudah di ini semua teman-temannya? Ya, Bu, ini udah 24 orang, Bu, sudah masuk. Sudah 24 orang masuk semua ya? Udah, Bu. Oke. Baik. Semoga kuisnya nanti sukses ya. Secara Amin, Bu. semuanya. Silahkan ya, open. Saya tidak bisa lagi saudara mau buka yang mana aja, it's okay, terserah. Tapi saya minta saudara fokus mengerjakan, karena kalau nanti saudara banyak buka buku dan sebagainya, malah nanti tidak selesai pekerjaannya, karena absorpsi dan satu lagi distilasi. Distilasinya saya bisa flash, bisa diferensial, nanti kurvanya saya upload, saya infokan ke Pandu nanti ya setelah saya upload ya. Insya Allah besok saya upload untuk yang kelas ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Selamat belajar, semoga sukses dan semoga saudara semuanya tetap sehat. ITS semuanya sehat ya. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.